Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Pada saat pagi hari ini saya mengucapkan selamat Hari Jumat Agung bagi kita sekalian. Kita bersyukur karena hari ini kita masih dapat melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing. Hari ini saya mau berbicara tentang Yesus mati karena Yesus menyerahkan nyawanya. Yesus mati karena Yesus menyerahkan nyawanya. Demikian firman Tuhan mengatakan. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jika Yesus tidak menyerahkan nyawanya, maka Yesus tidak akan mati. Kecuali Yesus, penyebab kematian manusia sejak zaman Adam sampai kedatangan Kristus yang kedua adalah karena dosa. Yesus mati bukan karena dia berdosa, tetapi karena dia menyerahkan nyawanya. Pertanyaannya adalah, kenapa Yesus menyerahkan nyawanya? Mengapa Yesus rela mengorbankan nyawanya? Ketika Yesus menjadi manusia, tinggal di muka bumi, dia pernah mengatakan di dalam perkataannya, firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus sendiri berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala yang menggembalakan domba-dombanya. Dan kita adalah domba-domba gembalaan. Gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya. Kenapa Yesus menyerahkan nyawanya? Firman Tuhan mengatakan, Yesus menyerahkan nyawanya karena dia mengasihi manusia. Kita mencatat bahwa akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus menyerahkan nyawanya saat Yesus disalib. Pada peristiwa itu Alkitab, kitab suci mengatakan, maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus, ia melihat bahwa Yesus telah mati. Mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Jadi Yesus benar-benar mati. Yesus sungguh-sungguh mati. Paling tidak ada dua bukti dari catatan sejarah yang mengatakan bahwa Yesus mati. Yang pertama, buktinya adalah bahwa kaki Yesus tidak dipatahkan saat Yesus disalibkan, karena Yesus sudah mati. Ketika lambung Yesus ditikam, segera mengeluarkan darah dan air dari lambung yang ditikam, karena Yesus sudah mati. Dengan dua bukti ini kita dapat meyakini bahwa Yesus benar-benar telah mati. Ini juga berarti bahwa Yesus benar-benar telah menyerahkan nyawanya bagi manusia. Sebagaimana kepastian akan kematiannya, demikian juga kepastian akan keselamatan kita, orang yang percaya kepada Dia. Kita tidak takut mati karena setelah kematian kita tahu bahwa kita akan masuk dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus Kristus. Janganlah kita membiarkan perasaan kita menipu kita, pikiran kita menipu kita. Biarlah kita berpegang teguh kepada kebenaran firman. Pikiran kita, perasaan kita bisa salah, tetapi firman Tuhan dia dan amin, benar dan tidak pernah berubah. Mari kita menundukkan diri kita di bawah firman Tuhan yang tidak pernah berubah, meyakini dan menjalani kehidupan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang ada dalam kerajaan surga, firman-Mu mengatakan bahwa kami ada sebagaimana kasih karunia Tuhan bagi kami. Kami bukan sebagaimana apa yang kami pikirkan dan apa yang kami rasakan, tapi kami sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah dilayakkan di hadapan Tuhan, orang-orang yang akan ditolong oleh Tuhan. Itu sebabnya tolong kami untuk merendahkan diri kami di bawah tangan Tuhan yang kuat. Terima kasih Bapa, Engkau berkati umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Baik saudara sekalian, mari kita mengambil unsur-unsur perjamuan kudus. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita mengamenkan kebenaran firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita sebagai tanda penghormatan terhadap tubuh Kristus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuh." Mari kita makan roti yang adalah lambang tubuh Kristus di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita sebagai penghormatan terhadap darah Kristus. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum cawan yang adalah lambang darah Kristus. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita bersyukur bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita berterima kasih oleh karena anugerah Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kami telah mendapatkan keselamatan. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi kami, sehingga Tuhan memberkati kami di dalam ibadah kami. Bapa, curahkanlah berkat-Mu bagi kami sekalian, sebab kami sangat membutuhkan berkat yang daripada-Mu. Sidang jemaat yang kekasih, angkatlah kedua tangan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, keselamatan